Ya, kembali lagi bersama gue Juan Babe. Kali ini gue seorang diri. Ya, mau ngapain kah gue? Ya, gue mau membagi kisah-kisah gue, membagi pengalaman gue, entah itu pengalaman keren, busuk. Tapi menurut gue ini pengalaman komplit ya. Jadi menurut gue secara pribadi ini sangat keren tapi bodoh. Dan buat kalian, gue harap jangan menirunya ya. Sekali lagi jangan ditiru, oke? Kenapa gue bilang jangan ditiru? Karena gue sendiri sebenarnya antara percaya dan gak percaya sama yang gue alamin ini. Jadi kalau lu penasaran, tonton terus di channel Juan Babe dalam acara Obrolan Warung bersama gua Juan Babe, dan gue ditemenin oleh my friend Joni. Iya, sebentar. Ya, seperti yang gue bilang tadi. Jadi ceritanya itu ketika pertama kali gue naik gunung. Ini pengalaman menurut gue gila. Selain membahayakan nyawa diri sendiri, dan gue pun gak percaya kok gue bisa gitu. Dengan gunung pertama yang gue naikin, yaitu Gunung Ciremai yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Itu salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian kalau nggak salah ya 3078 mdpl. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya tolong diralat gitu. Kenapa gue bilang itu pengalaman paling gila menurut gue? Satu, itu gunung pertama yang gue naikin. Yang kedua, tidak adanya pengalaman sama sekali gue buat naik gunung. Gue nggak tahu kondisi gunung itu seperti apa, dan gue nggak tahu cuaca gunung itu seperti apa. Gue hanya cuma sok-sokan dulu. Pengen naik. Sampai akhirnya gue naik. Berhasil sih. Tapi sekarang kisah itu dimulai pada perkiraan tahun 2010 ya. Waktu itu gue niatin karena gue tuh dulu kerja jadi abang-abang warnet ya. Jadi gue coba searching video-video di YouTube tentang cara naik gunung gitu. Waktu itu gue searching karena dulu itu informasi tentang naik gunung menurut gue ya tahun segitu masih agak sedikit. Nggak kayak sekarang. Sekarang tuh kita bahkan tanpa perlu kita cari tuh kadang muncul tuh video pendakian gitu kan. Kalau dulu enggak. Jadi gue berbekal, karena gue jaga warnet, gue berbekal komputer OP gue. Gue searching, gue cari biaya termurah dengan estimasi anggaran paling minim pada saat itu. Mesti naik ini, naik itu kan. Nah, gue awalnya itu coba cerita ke teman dan saudara gue. Gue bilang, kayaknya gue mau naik gunung. Gunung apa yang mau lu naik? Katanya gitu. Gak tahu, gue belum tahu pada saat itu. Terus gue searching di internet, Gunung Gede Pangrango. Gunung Bergede Pangrango itu berada di puncak Bogor kan. Pada saat itu orang pada ngomong nih,
gunung gede mah apa gitu kan. Karena keegoan seorang anak muda berumur 20 tahunan yang sok ya itu gua pada saat itu. Gua bilang, gua nggak mau naik gunung gede. Gue cari lagi. Kok ketika gue searching Gunung Ciremai, muncul tuh Gunung Ciremai. Kok yang keluar mistis-mistis terus pada saat itu. Gunung Ciremai memakan banyak korban, bla 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 gitu kan. Itu yang bikin gue malah terpacu adrenalin gue buat ini gunung yang menurut gue bakal gue naikin. Dengan ketidaktahuan gue loh pada saat itu. Gue belum tahu naik gunung seperti apa, pokoknya gue mau naik gunung itu. Gue cerita ke saudara gue dan teman deket gue, yaitu pada saat itu saudara gue namanya Denny Munawar. Gue bilang, Den, gue mau naik Gunung Ciremai. Lu mau nemenin gue? Dia bilang, ayo gue temenin, kapan? Gue bilang tanggalnya bla 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 sekian. Kemudian gue cerita juga ke teman deket gue, namanya Berry. Gue bilang, Ber, gue mau naik gunung. Gunung apaan sih John yang lu mau naikin gitu? Karena dia taunya gue tuh bocah gak jelas lah pada saat itu. Tahun 2010 umur gue masih 20 tahun, 21 tahun. Apaan sih John? Lu mau ngapain? Udah lu diem aja di sini gitu kan katanya. Ya gue mau naik gunung John, gue bilang gitu. Ya udah, gunung apa yang mau lo naikin kata dia gitu. Ciremai. Lo mau ngikut gak? Gue bilang gitu. Terus dia ngomong, ayo, tanpa gimana ya? Pokoknya dia mengayukan tanpa berpikir. Pokoknya dia ngomong ayo. Oke. Gue kabarin lagi, gimana Ber? Jadi kan gue udah nentuin tanggal sekian, gue bilang gitu. Kayaknya gue jalan itu di bulan Juni kalau nggak salah, Juni atau Mei gitu perkiraan ya. Karena gue sangat pengen naik gunung pada saat itu, gue berusaha buat alat tuh gue nggak ada yang punya. Gue cuma punya jaket, celana, itu pun celana lepis pada saat itu. Pakai baju pun kemeja. Jaket pun bukan jaket ya, sweater kayaknya pada saat itu. Nah makanya ini jangan dijadikan contoh ya. Jangan pernah dijadikan contoh bahwa naik gunung cuma sekedar mau naik-naikan, lu gak tahu informasi apa-apa gitu kan. Nah, lu mesti tahu informasi sebelum lu naik gunung, bekal apa yang mesti lu bawa, ilmu pengetahuan apa yang mesti lu tahu gitu kan. Jangan lu asal naik aja. Ketika udah mendekati hari mau naik, peralatan yang gue pinjem nih berupa carrier ya, atau tas gitu. Dulu mereknya itu kayaknya merek dari Bandung itu, BO gitu kan, Bugi. Gue sebutin juga ya, mereknya Bugi. Tasnya itu sekitar ukurannya 65 liter ya. 65 liter. Gue masih nggak tahu seberat apa sih ketika barang itu sudah masuk, ya kan? Udah gitu, gue bilang, gue mesti making yang bener nih. Oke. Gue panggil Bang Jack. Bang Jack itu teman abang gue. Jadi kebetulan gue tinggal di situ sama abang gue. Gue tidur bareng abang gue. Di situ banyak teman abang gue pada datang, pada main gitu kan. Nah, gue bilang, Bang Jack, bisa packingin nggak? Kompor pada saat itu enggak. Gue pakai parafin. Gue bawa parafin itu sekitar 3 kotak. Alat masak masih yang kotak tuh kayak TNI. Yang gue inget aja nih ya, gue bawa Indomie 5 bungkus
bawa beras, ya bawa beras cukupnya, bawa sosis, bawa ya sekedar yang gue bawa itu standar yang menurut gue, jadi yang menurut gue bisa gue makan nih kayaknya. Tapi ternyata yang gue bawa itu sebenarnya sangat tidak rekomendasi. Kenapa? Karena makanan instan itu ternyata nggak ngebantu lu buat menambah tenaga ketika lu naik gunung gitu loh. Wah di situ gue belum tahu memang. Ya udah di packingin aja. Ketika di packing, gue telepon temen gue lagi dan saudara gue, Ber, ini gimana? Besok pagi gue mau jalan. Lu mau ngikut apa enggak? Lu nggak usah. Kalau enggak, iya. Gue bilang gitu. Dan Berry memutuskan buat ngomong enggak jadi ikut. Gue ke rumah saudara gue, Denny. Den, gimana? Besok gue mau berangkat nih. Gue bilang gitu. Karena gue juga punya keyakinan bahwa dua orang ini nggak bakal ngikut gitu loh. Gue cuma mau mastiin lagi aja. Dan Denny pun menolak karena entah dia sibuk atau apa ya. Pokoknya dia nggak bisa aja. Oke. Tapi itu tidak memutuskan gue buat nggak jadi nanjak. Justru rasa gue mau naik gunung tuh pada saat itu, gila, menggebu-gebu banget. Gue juga nggak tahu ya kenapa gue punya kepengenan tuh buat naik gunung gitu. Gue nggak tahu. Abang gue juga udah ngelarang-larang, bilang nggak usah lu naik gunung, ngapain sih lu belum tahu ini. Itu nggak tahu kenapa yang ego gue malah mengatakan gini, gila lu mau lu diremehin orang kalau lu sampai nggak jadi ngikut, nggak jadi naik gitu. Pokoknya yang ada di otak gue tuh pikirannya gue mesti naik. Dan menurut gue itu adalah kesalahan. Ya. Akhirnya gue minjem HP abang gue bilang, gue minjem HP lu. Kalau ada apa-apa gue di jalan atau ketika pendakian, gue bisa ngubungin lu. Gue bilang. Karena gue pada saat itu punya HP, gue inget banget HP gue Nokia 5110 kalau nggak salah. Itu HP Nokia yang gede, yang warnanya hijau tuh layarnya, yang ada antenanya. HP gue itu. Jadi teman-teman gue udah yang pakai 6600, gue masih pakai itu. Akhirnya abang gue ngasih pinjem HP, kalau nggak salah itu HP Cina. Jadi HP-nya itu kalau kita foto pun hasilnya kotaknya kecil banget cuy. Kecil banget. Itu mungkin HP apa ya, sejenis HP apa ya? Hampir mirip-mirip Mito, John. Ya elah, itu gue tuh foto 5 kali udah penuh, John. Cuma 5 foto penuh pada saat itu. Oke, yang penting gue bisa buat ngabarin, bukan buat foto. Gue tidur ketika sudah di packing itu sama Bang Jack. Gue jalan nih cerita. Gue jalan. Kok tau-tau jalan, gue mimpi. Gue bangun, gue inget banget bangun jam 4. Jam 4 subuh gue bangun. Jam 4 subuh gue bangun. Mandi. Terus gue tahu-tahu udah bawa keril, gue jalan tuh. Jalan kaki dari rumah ke pangkalan angkot dulu, namanya angkot 03 Arundina Jakarta Timur. Arundina 03 ke Jalan Baru, Terminal Kampung Rambutan. Itu masih jam 4:30 subuh kalau nggak salah gue jalan. Tapi ini menurut gue kenapa gue mau ceritain lagi, karena gue sendiri berpikir kok gue bisa ngelakuin kayak gitu. Mungkin kalau zaman sekarang udah yang
peralatan udah canggih gitu, handphone lu udah memadai. Karena dulu nggak kayak gitu gitu, susah. Mungkin di zaman sebelum gue lebih parah lagi kan gitu. Akhirnya gue naik angkot sampai di terminal Kampung Rambutan tuh jam 5-an. Gue naik angkot tuh bayarnya dulu 1.500 kalau nggak salah dulu dong. Dari Arundina ke Kampung Rambutan. Terus gue tanya nih sama orang di Jalan Baru Kampung Rambutan tuh, Beh, kalau naik ke Kuningan naik bis Luragung lewat mana Beh? Gue aja nggak tahu itu bis mau lewat mana, tau gak? Kata di babe-babe, oh tunggu aja di sini Tong, ntar juga lewat, tunggu aja. Beh, kalau nanti bis Luragung lewat kasih tahu saya Beh ya, gue bilang gitu. Iya, gue kasih tahu nanti. Gue nunggu 15 menit, tuh bis muncul men. Itu bis muncul, aduh. Bis Luragung tahun segitu ya, itu mungkin lu diserempetnya bisa tetanus John, dempulan mulu. Coba itu bis, bunyinya kayak gitu ya, aduh. Gue main naik aja kan, yang ini bener, gue bilang lagi, Bang, Linggarjati, Kuningan, masuk. Suruh masuk kayak gue kan. Oke. Itu ternyata naik bis tahu, mau naik gunung lo ya? Iya bang. Ya udah, ongkos berapa? Ongkos pada saat itu 30.000, 30 atau 30.000, saya ingat gue 30.000 katanya, sampai Linggarjati. Iya. Udah gue bayar tuh 30.000 langsung di muka kan. Jadi gue turun nanti langsung turun tuh. Gue tungguin naik bis tuh sekitar jam 5-an lewat atau setengah 6 lah gitulah. Gue berangkat dari Kampung Rambutan dengan berbekal bawa keril. Gue gak bawa tenda loh. Gue gak bawa tenda. Gue cuma bawa alas buat tidur, itu pun itu gue sendiri. Jadi gue mikirnya gini, karena gue nggak mungkin bawa tenda ya, karena satu gue nggak punya, yang kedua keril gue kan terbatas ukurannya gitu kan. Udah gitu mungkin di jalannya cerita nanti akan ingat lagi gitu. Gue pokoknya gue ceritain dulu ini aja. Jadi ketika gue naik bis Luragung, itu gue rasa semangat mau naik gunung tuh, masih tinggi banget. Pokoknya gue mau naik. Ketika sampai di bundaran Linggarjati, lu yang naik gunung ya? Iya bang, turun. Turun gue langsung pokoknya. Turun tuh dari bis Linggarjati tuh, gue celingu, lewat mana kata gue, kayaknya lewat yang sini. Jadi gue turun pas banget di bundaran perempatan pokoknya di bundaran, tapi jalanannya bundaran gitu, perempatan tapi bundaran, tengah-tengah bundaran gitu. Gue tanya sama orang, Pak, kalau mau naik gunung Ciremai via Linggarjati Pak, via Linggarjati mana? Lo jalan aja gitu ke sono.